furniture dengan harga terjangkau dan desain yang modern, dan ternyata ukuran produknya berbeda di setiap negara? Siap. Jawabannya benar adalah IKEA. Halo semuanya, perkenalkan, saya Habibah Riana dengan NIM akhir 309. Berdirinya saya di sini, saya mewakilkan kelompok saya yang beranggota 5 orang. Nama Risma Anendya, NIM akhir 028, Ravinda Kartika, NIM akhir 154, Tea Yuna, NIM akhir 040, dan yang terakhir, Ulfa Faiza dengan NIM akhir 315. Nah, pada video kali ini, saya akan membahas studi kasus tentang penyesuaian produk di berbagai negara dalam penerapan 4 fungsi manajemen. Apa sih itu IKEA? Nah, IKEA adalah perusahaan furniture asal Swedia yang sudah berkembang di banyak negara di dunia. Keberhasilan IKEA tidak hanya karena desain produknya, tapi juga karena kemampuannya menyesuaikan produk kebutuhan masyarakat di setiap negara. Contohnya seperti di Jepang dan Cina, ukuran rumahnya itu lebih kecil dibandingkan ukuran rumah di Eropa. Selain itu, desain produk IKEA juga disesuaikan dengan budaya di negara itu masing-masing. Keberhasilan IKEA itu didukung oleh penerapan 4 fungsi manajemen, yaitu planning, organizing, actuating, and controlling. Nah, pertama kita akan membahas planning atau perencanaan. Sebelum masuk ke suatu negara, IKEA itu melakukan riset pasar terlebih dahulu untuk memahami kebutuhan yang ada di satu daerah tersebut atau satu negara tersebut, seperti kayak gaya hidup di masyarakat dan seperti yang saya bilang tadi di budayanya. Nah, dari hasil riset itu, IKEA dapat menentukan desain produk, ukuran furniture, hingga konsep toko yang sesuai dengan budaya lokal. Selain itu, IKEA juga mengembangkan produk baru mengikuti kebutuhan konsumen. Selanjutnya, yang kedua, organizing atau perorganisasian. IKEA mengatur sistem kerja pemasok global secara terstruktur dan bekerja sama dengan para pemasok di berbagai negara dan membagi tugas itu secara jelas pada bagian produksi, distribusi, pemasaran, dan pelayanan pelanggan. IKEA juga melakukan konsep flat pack atau kemasan datar yang membuat produk itu lebih hemat ruang dan biaya pengiriman. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu actuating atau pelaksanaan dan pengarahan. Dalam tahap ini, IKEA itu fokus meningkatkan kualitas pelayanan dan mengembangkan karyawan. IKEA memberikan pelatihan kepada seluruh karyawan untuk pelayanan pelanggan dan membangun kerjasama tim yang baik, serta juga memberikan arahan kerja yang jelas kepada pegawai. Selain itu, IKEA juga mengembangkan layanan online dan offline agar pelanggan merasa lebih nyaman. Selanjutnya yang keempat yaitu controlling atau pengendalian. IKEA itu melakukan pengawasan sangat ketat terhadap kualitas produk, biaya produksi, dan sistem distribusinya. Nah, perusahaan juga memastikan produk itu berkualitas tinggi, selalu memiliki kualitas yang tinggi dan standar internasional, dan mengawasi pemasok bahan baku, mengontrol biaya produksi agar harga produk tetap terjangkau. IKEA juga memantau persediaan dan pengiriman barang supaya tidak ada keterlambatan. Nah, dari keempat studi kasus ini, kita dapat mengetahui bahwa IKEA berhasil di pasar internasional dan dipengaruhi oleh 4 fungsi manajemen yang sangat efektif dengan perencanaan yang matang dan perorganisasian yang sangat baik. Pelaksanaannya itu sangat terarah dan pengendalian yang sangat ketat. Dan IKEA mampu bersaing menyesuaikan produknya dengan kebutuhan pasar global saat ini. Dan sekian penjelasan dari kelompok saya. Terima kasih. Wassalamualaikum.